Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas hadis 415 yang mana hadis ini membahas tentang meringankan bacaan sholat, meringankan bacaan surah di dalam sholat berjamaah. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat berjamaah gitu menjadi imam, nah maka hal yang paling utama di sini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat kondisi makmum kita, kemudian ya kita meringankan bacaan surah kita. Jangan sampai pada saat waktu-waktu terdesak, misalkan kayak di bandara atau misalkan di pelabuhan yang ada musolanya atau di tempat lain, bacaan surahnya surah Al-Baqarah panjang kayak gitu, atau ya tempat pada umumnya kayak gitu, yang mana di situ ada anak kecil, orang tua, kemudian nah nanti ini kita akan bahas di hadis 415 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihi musaghiran wal kabira wad dha'ifa wa izal wazal hajata wazal hajati wa iza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa, muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iza amma ahadukumun nasa, apabila salah satu di antara kalian sedang mengimami orang-orang. An-nasa ini saya terjemahkan dengan orang-orang ya, orang banyak di sini. Falyukhaffif, maka ringankanlah bacaan surah yang kalian baca. Fa inna fihi musagghira, karena sesungguhnya di dalam jamaah yang kita yang ada di masjid tersebut terdapat anak kecil, wal kabira, dan orang yang sudah lanjut usia, wad dha'ifa, orang lemah, wazal hajati, dan orang yang mempunyai keperluan yang mendesak. Fa iza shalla wahdahu, apabila kalian sholat sendirian, falyusolli, maka sholatlah kaifa syaa, seperti apa yang kalian kehendaki ya, terserah kalian pokoknya kalau misalkan sholat sendirian. Itu maksud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna keseluruhannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para imam dan ulama kaum muslimin untuk memudahkan orang-orang yang sholat di sini ya. Jadi bacaannya ringan. Beliau memerintahkan agar agar memperhatikan kondisi para makmumnya masing-masing. Jadi makanya kan kalau misalkan imam itu berdiri kayak gitu, dia menghadap ke makmumnya terlebih dahulu kan. Dilihat dulu lurus apa enggak, kemudian kondisi makmumnya seperti apa. Itu sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga tidak memperpanjang sholatnya sehingga tidak menjenuhkan, dan tidak pula mempercepatnya sehingga dapat mengakibatkan sholatnya cacat. Contoh ya kan, kalau misalkan sholat sholat tarawih gitu kan, langsung
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Wah, seperti itu. Itu nanti sholatnya jadi cacat. Demikianlah ketentuan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang imam. Jika seseorang sholat sendirian, ia boleh melakukannya sesuka hatinya, terserah, sekalipun ya mau surah 30 juz nggak ada masalah kayak gitu. Tetapi jika waktu sholat tersebut yang dimaksud telah habis, maka hal tersebut dianggap berlebihan. Jadi kalau misalkan waktu sholat masih lama, nggak ada masalah, mau 1 juz sekalian nggak ada masalah kayak gitu. Tapi kalau waktu sholat sudah habis, ya hal tersebut sudah dianggap berlebihan. Analisis lapatnya adalah iza amma ahadukumun nasa. Apabila seseorang di antara kalian menjadi imam orang banyak. Amma di sini artinya mengimami. Al-kabir di sini adalah orang yang sudah lanjut usia. Ad-dhaif lemah tumbuhnya akibat penyakit dan kelelahan. Ya, jadi misalkan ada kuli kah atau apa kayak gitu kan, memang dia pekerja keras, malah maghrib dia ikut sholat berjamaah kayak gitu, ya kita ringankanlah bacaan sholat kan, karena posisi makmum ada yang kelelahan habis kerja, pengen istirahat dan lain sebagainya. Zal hajah di sini artinya orang yang selalu disibukkan dengan kepentingannya. Misalnya ibu yang mempunyai bayi, ibu yang menyusui, ibu yang sedang hamil, orang yang merasa lapar dan sebagainya yang merasa sengsara bila sholatnya dilamakan. Termasuk ya kalau misalkan sholat di bandara. Bagaimana kalau misalkan hal itu terjadi? Maka kita teruskan sholat kita, ya sudah kayak gitu, selesaikan sholat kita kayak gitu. Jadi kita nggak ikut imam lagi kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah ada hal-hal yang ada sesuatu yang mendesak. Fa idza shalla wahdahu, apabila dia sholat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka ia bebas melakukan sholatnya. Ia boleh memanjangkannya sebagaimana yang ia kehendaki, selagi waktu sholat masih ada. Jika waktu sholat telah habis sedangkan ia masih melaksanakan sholat, maka hal tersebut dianggap berlebihan. Fikih hadisnya yang pertama adalah disunahkan meringankan sholat demi menjaga kondisi makmum. Jadi kita disunahkan untuk meringankan sholat. Jadi sholat itu nggak terlalu lama, nggak terlalu pendek. Tetapi semua rukun sholat harus dikerjakan secara sempurna. Tumak-ninahnya terutama itu harus diperhatikan. Itu berdasarkan pandangan Imam Asy-Syafi'i di dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i. Itu di dalam kitab Fathul Qorib, di dalam kitab Safinatun Najah, itu kan ada dibahas itu. Ruku dengan ruku, kemudian tumak-ninah, kemudian itidal, kemudian tumak-ninah, itu masuk dalam kategori rukun. Kalau misalkan rukunnya tidak dipenuhi, tumak-ninahnya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Kita mesti sholat lagi. Yang kedua, keperluan yang bersifat duniawi di sini termasuk uzur, memperbolehkan meringankan sholat. Karena hati yang bersangkutan selalu tertuju kepadanya sehingga ia tidak dapat melakukan sholatnya secara khusyuk. Ya, duniawi yang didahulukan kepentingan ukhawinya kayak gitu. Karena ya ini perkara mendesak. Misalkan misalkan kayak gempa, musibah kemarin, habis itu kayak di bandara ada. Kalau gempa musibah itu nggak usah lah dulu kita anukan. Misalkan di bandara aja, ya kalau misalkan sudah satu Al-Baqarah dibaca, ya mending langsung mufaraqah saja seperti itu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian di, konten ini, di video-video ini dan video-video sebelumnya, apa, tidak, berkenan di hati teman-teman semuanya, masih tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga tidak bisa saya setiap hari, apa ya, mengupload video ya, seperti itu. Karena ya, sambil kerja juga kayak gitu, ada hal yang mesti harus didahulukan juga, seperti itu. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.